Tadi Prof. Henry Subiakto ingin meluruskan sesuatu. Silakan, Prof. Ya, ketika data server itu ada di luar negeri, yang untung tentu saja perusahaan-perusahaan asing. Iya, dan itu kan dilakukan mahfum oleh banyak negara juga di luar, betul? Itu lobby-lobby asing kepada Indonesia. Dan negara luar juga melakukan itu? Ya, begini, justru sebenarnya kalau kita lihat Singapura, Malaysia misalnya. Kalau Anda melihat Uni Eropa, itu ada yang namanya lokalisasi data. Di negara mereka saja. Salah satu cara untuk membangun yang namanya digital sovereignty, kedaulatan digital itu adalah lokalisasi data minimal di negara-negara yang sepakat membuat regulasi itu. Maka Uni Eropa itu datanya harus di Uni Eropa. Jadi nggak sembarangan luar negeri lah. Tidak sembarangan luar negeri, tapi dia 27 negara di Uni Eropa itu seperti itu. Dan tadi apa yang ini menarik karena apa yang kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo bahwa ada kong kali kong di situ, ada kecurigaan di situ, itu mungkin saja terjadi. Ya itu kan kecurigaan kan boleh-boleh saja kan. Karena dulu sebenarnya sudah pertentangan antara server dalam negeri dan luar negeri itu di dalam pemerintah itu terjadi. Ini kaitan ke 900 triliun loh, luar biasa. Iya. Dan itu mungkin saja terjadi. Ada yang dapat keuntungan di dalam negeri dari situ. Itu konsekuensi. Karena konsekuensinya ketika data itu ada di luar negeri, maka lalu pengawasan menjadi sulit, penegakan hukum menjadi sulit, kan begitu kan? Bagaimana seorang atau katakanlah penegak hukum Indonesia harus datang ke luar negeri lalu melakukan police line? Itu suatu yang tidak mungkin. Makanya ini menjadi problema besar. Makanya sampai ada konvensi cybercrime yang dikeluarkan oleh UN bahwa kalau ada sebuah kriminal cybercrime yang sanksinya lebih dari 5 tahun, negara lain itu harus memberikan datanya. Dan ketika ada 900 triliun tadi, mungkin saja mengalir ke oknum tertentu yang kemudian sekarang kan itu konsekuensi impact negatifnya didapat oleh orang-orang yang menjadi tersangka ini. Bisa jadi seperti itu. Dan mengalir kemana-mana mungkin saja. Ya bisa jadi seperti itu. Kan itu seperti itu ya. Karena memang kenyataannya kan memang judi online sangat besar. Tapi satu lagi yang dikaitkan dengan data digital sovereignty itu selain data harus di negara sendiri atau katakanlah di lokalisasi, yang kedua adalah data itu tidak dikuasai oleh perusahaan asing. Karena sebenarnya teknologi dan perusahaan asing itu mengikuti politik dan hukum di mana negara itu berada. Misalnya contohnya kalau data kita ada di perusahaan Amerika, maka mengikuti hukum Amerika. Dan hukum Amerika itu memiliki, katakanlah ya, saya berkali-kali mengatakan, hukum Amerika itu ada yang namanya US Cloud Act 2018, yaitu suatu regulasi yang berlaku di Amerika bahwa semua data yang dikuasai oleh perusahaan Amerika itu berhak dibuka oleh penguasa Amerika atau penegak hukum Amerika. Dan ini juga berlaku juga di Cina. Cina juga bikin semacam US Cloud Act namanya Yukun Akuanfa namanya, itu regulasi yang berlaku di negara RRC. Kalau ada data yang dikuasai oleh perusahaan RRC, maka penegak hukum RRC maupun pemerintah dan intelijen RRC berhak untuk membuka data itu. Makanya ini menjadi ironi kalau negara kita membiarkan datanya itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Berarti bisa diakses. Apalagi kalau data itu data-data pribadi yang sensitif, data pemilu dan sebagainya. Itu bisa diakses, bahkan mungkin bisa diubah juga. Itu yang kenapa kedaulatan digital itu menjadi penting. Baik. Saya ke Bung Adian. Bung Adian, tadi disebutkan ya, tadi ada sebut misalnya terkait dengan 900 triliun judi online yang sengaja kemudian dicurigai bahwa itu disengaja dibuat di 2019 untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penguasa lama, penguasa baru, penguasa hybrid. Anda punya komentar soal itu semua? Komentarin apa ya? Yang mana yang dikomentari? Kalau Republik kita ini semuanya masalah, kok gimana? Semua masalah masa sih Bung Adian? Betul. Dan gimana tuh penjelasannya? Dan gini kita berharap bahwa setiap kekuasaan baru, pemerintahan baru itu menyelesaikan masalah sebelumnya dan tidak membuat masalah baru. Nah, dalam perjalanan pemerintahan kita dari pemilu ke pemilu misalnya, masalah lama tidak terselesaikan, masalah baru bermunculan. Masalah lama misalnya, masalah lama banyak dong.
Dari persoalan konflik agraria tidak selesai, pelanggaran HAM tidak selesai, korupsi masa lalu tidak selesai. Itu tidak pernah diselesaikan, lalu muncul masalah baru dalam prosesnya. Ada pemerintahan baru, masalah yang dibuat pemerintahan sebelumnya tidak diselesaikan, muncul lagi. Jadi nanti akan ada satu titik di mana akan ada akumulasi permasalahan dan rakyat kemudian tidak tahu harus percaya pada siapa. Di titik itu saya berharap rakyat akan mulai berpikir, ya sudah, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri. Ketika tidak lagi yang bisa diharapkan, KPK katanya mau memberantas korupsi, 78 pegawainya terlibat pungli, lalu selesai hanya dengan ucapan maaf. Ke siapa? Kita harus percaya ke siapa? Kita menitipkan hak asasi kita pada aparatur negara, tapi dalam prakteknya banyak kekerasan dilakukan oleh aparatur negara. Lalu rakyat mau percaya pada siapa? Menitipkan rasa amannya pada siapa? Nggak ada lagi. Ungkapan tuh enak kita dengar ya, tapi menurut saya bukan bagaimana kita membangun narasi, tapi bagaimana berbuat. Kita tidak boleh membangun narasi memecah belah. Narasi kita harus menyatukan. Iya, perbuatannya gimana? Perbuatannya menyatukan enggak? Kira-kira seperti itu gitu loh. Kalau narasi ini kan kita bisa membuat puisi paling indah di dunia ini, menyenangkan hati semua orang, membuat gembira, memanjakan telinga dan sebagainya. Tapi rakyat di ujungnya tidak. Perbuatannya akan mereka uji. Itu yang saya lihat. Judi online masalah lagi. Apa semuanya masalah gitu. Persoalan tambang belum selesai. Persoalan kaki lima itu dari tahun 70. Sampai sekarang nggak pernah kelar. Persoalan judi mau online mau offline itu dari dulu. Tidak pernah selesai itu. Yang berubah kan cuma alatnya, toolsnya, teknologinya. Masalah sama kok. Itu apa? Sementara negara lain sudah bicara yang lain, kita masih itu aja. Dari tahun 70-an problem tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, tenaga kerja migran nggak pernah selesai. Dia cuma menjadi objek politik dibicarakan menjelang pemilu agar dapat dukungan suara dari mereka, menang, dipinggirkan lagi, begitu aja terus. Nah, saya takut begini. Sampai kapan batas kesadaran rakyat ini? Sampai kapan batas kesabaran ini akan berakhir? Ada batasnya nggak? Pasti ada. Oke, nanti misalnya betul dibilang Pak Hensa tadi, tanggal 1 Januari PPN 12%, bulan Februari kalau salah diralat ya. Kalau tidak salah itu opsen pajak 66%. Bulan Maret sudah masuk hari raya Idul Fitri segala macam. Di sisi yang lain ada situasi politik yang tidak kunjung nyaman itu loh. Nah, dolar sudah 16.000 lebih, gaji buruh naik 6,5% ya, yang secara serta merta juga akan mendongkrak harga barang. Nah, kalau itu semua terjadi dan di sisi lain ada instabilitas politik, ketegangan politik yang tidak berakhir, rusak. Berat buat rakyat, buat pemerintah, berat buat bangsa ini. Tapi niat baik itu nggak bisa datang dari yang tidak berkuasa. Harus datang dari yang berkuasa, harus datang dari mereka yang memegang tongkat komando. Nah, kalau kemudian tidak, kita lihat aja. Memangnya barang yang naik nanti cuma 1% harganya, kan enggak. Satu piring nasi ada telur ada bumbunya naik, telurnya naik. Ada berasnya naik. Kemudian ada minyak buat masak gas buat masaknya naik. Ada semua naik. Ditotali nanti lebih dari 1%. Nah, begitu juga upah buruh naik, pasti naik. Kemudian bagaimana dengan tenaga kerja, daya beli masyarakat pasti turun. Daya beli masyarakat turun, perusahaan akan mengurangi produksi, pengurangan produksi akan berdampak pada PHK massal, segala macam. Situasi ini cepat atau lambat akan segera terjadi. Cuma satu caranya untuk membuat bangsa kita melewati situasi ini, stabilitas politik.
Dan itu tidak berjalan baik sampai hari ini. Stabilitas politik itu ditandai dengan apa misalnya? Banyak hal gitu loh. Tapi politik kita harus stabil begini loh. Tahun 98, 96, 97 ketika kalau saya salah dikoreksi Bang Roy ya, ketika bat itu naik gonjang-ganjing di sana, kita masih fine-fine saja. Thailand itu ya? Ya, Thailand kita masih fine-fine saja, masih baik-baik saja. Begitu dia masuk, di dalam instabilitas politik terjadi karena peristiwa 27 Juli. Nggak kuat. Antibodi kita sebagai bangsa, sebagai negara nggak kuat menghadapi goncangan bat yang sangat sepele itu. Tapi Singapura bertahan, Malaysia bertahan, Kamboja bertahan, Vietnam bertahan, kita enggak. Jadi stabilitas politik itu adalah antibodi. Antibodi kita ketika menghadapi virus-virus dari luar, krisis-krisis dari luar yang masuk. Kalau antibodi kita nggak kuat, rontok. Nah, kok saya khawatir ya? Kayaknya antibodi kita lemah. Kenapa tuh? Loh, konflik politiknya tidak berhenti. Pemilu tidak menjadi momentum berakhirnya pertikaian politik, perebutan kekuasaan, kompetisi, tidak. Pilkada tidak menjadi momentum berakhirnya pertarungan politik, tidak, lanjut terus. Pilkadanya selesai, lanjut. Pilpresnya selesai, lanjut. Pelantikan lanjut terus. Ini mau sampai kapan? Kalau situasi ekonomi baik-baik saja, Pak Hensat, sebagai politisi saya happy aja. Ini menarik nih. Setiap situasi politik tuh bagi saya selalu menarik. Tapi saya pikir, loh, kalau kemudian dia datang, harga barang naik, PHK massal, pabrik-pabrik tutup, kemudian pengangguran meningkat, lalu kriminalitas bertambah, orang miskin bertambah, pelacuran bertambah, keresahan sosial, kecemburuan sosial segala macam, di luar gonjang-ganjing politik internasionalnya tidak ada kepastian sama sekali, dolar naik turun fluktuatifnya gila-gilaan, minyak fluktuatifnya gila-gilaan, lalu kemudian ada konstelasi ekonomi di luar, tak masuk ke dalam. Antibodi kita sebagai sebuah bangsa nggak kuat, rontok. Disparitas itu juga terjadi, Mas, ketika semakin tinggi, ketika rakyat juga melihat pendapatan rakyat makin rendah, daya beli rendah, sementara rakyat melihat ketidakadilan gitu ya. Betul. Ketika masih melihat mantan pengusaha goyang-goyang nari-nari dengan perhiasan yang luar biasa, kincrong-kincrong itu ada di X, lagi trending sekarang. Kemudian lihat tambang yang timah kemarin yang katanya merugikan negara 270 sampai 300 triliun hanya divonis 6,5 tahun, sementara ibu-ibu pencuri yang dituduh mencuri buah-buahan waktu itu tahan 4 tahun, 5 tahun. Iya. Itu kan nggak adil, Mas. Ini yang dikatakan Mas Adian. Itu saya bukan ahli sosial dalam hal ini, tapi ini muncul dalam teknologi, muncul dan sekarang rakyat semua orang bisa mengakses X, bisa mengakses data, dan itu yang kemudian perbedaannya dengan 98 bisa kontrol karena waktu itu Pak Harto bikin, Mas Aiman mesti ingat waktu masih di RCTI dulu ada namanya TV Pool, ya kan, dikumpulkan dulu itu gara-gara dulu salah satu menteri waktu itu bilang cabut gigi. Kemudian dikontrol Pak Sarwono Kusuma. Ya, Pak Sarwono. Sekarang nggak mungkin lagi itu terjadi karena semua orang bisa mengakses, dan inilah keniscayaan teknologi yang kemudian bisa membuat, dan ini saya khawatir, Mas. Tadi Viti di depan tadi ada yang Garuda Biru tadi, itu akan membuat 22 Agustus kemarin itu baru prolog, baru preview. Apa yang saya peringatan darurat itu? Iya, peringatan. People power ini kalau enggak hati-hati orang yang berkuasa sekarang dan tetap memainkan seperti ini, kita tidak berharap. Ini ada tulisan-tulisan beredar di sosial media. Suatu saat si miskin tak akan memiliki apapun untuk dimakan kecuali si kaya. Ini mengerikan saya bacanya. Nggak ada lagi yang dia makan. Yang dia lihat orang kaya, ya itu yang dimakannya. Nah, saya takut gitu loh. Saya ini orang yang pernah melewati peristiwa 98, kerusuhan, penjarahan di mana-mana, dan saya bilang cukup. Itu tidak boleh terulang lagi. Apakah PPN diturunkan bisa mencegah itu? Apakah opsen diturunkan bisa mencegah itu atau tidak? Tapi yang saya tahu dalam pengalaman sejarah saya, antibodi kita harus kuat. Antibodi itu adalah stabilitas politik. Kalau enggak,
Berat. Sebentar sebelum ke saya kena. Inang, ada komentar soal itu? Iya. Tadi Bang Adian bilang kita harus punya antibody politik yang kuat, politik yang kuat. Saya kalau ngelihatnya ada beberapa elemen ya yang bisa dinilai dari sisi politik itu adalah salah satunya kestabilan kita dalam berdemokrasi. Apapun yang dikatakan, kita harus mengakui bahwa kita telah melalui pilpres dan pilkada tanpa darah, dengan damai. Itu harus diakui juga. Masih banyak kritik, tetapi kita sudah menjadi contoh bahwa kita masih dalam perbaikan, tapi demokrasi kita masih tetap utuh dan negara ini masih bersatu. Artinya ya kita sudah melakukan sesuatu yang baik dan masih bisa diperbaiki. Lalu soal ekonomi, kenaikan pajak itu kan sudah dirancang dari bertahun-tahun sebelumnya. Ya kalau nggak salah ketua panjanya juga dari PDIP. Bisa nggak kita nggak masuk ke wilayah itu? Nanti kita sebentar. Nanti kita berdebat sebentar. Gini Bang, nanti tadi kita, kan bilang nanti kita nggak. power. Saya sudah bilang bahwa Nanti- saya tidak mau berbicara tentang apakah naik turunnya pajak itu akan menyelesaikan persoalan atau tidak. Tapi kalau dibawa pada cerita sejarah bagaimana PPN 12% itu, kalian siap tidak? Gini. Siap tidak? Gini. Siap tidak kalau kita masuk pada perdebatan wilayah itu? Begini. Enggak, sebentar dulu. Siap tidak? Benar nggak? Enggak, siap Usulan tidak? dari siapa? Siap tidak? Karena kalau kita bicara itu, saya bicara surpres loh. Surat presiden. Bagaimana surat presiden itu dikirimkan? Siap nggak? Saya nggak mau bicara itu loh. Makanya saya bilang tadi sudah saya jelaskan. Saya tidak mau menjawab apakah pajak itu turun selesai masalah. Tidak. Nggak mau. Maksudnya surprise apa nih, Bung Adian? Memangnya bisa pembahasan undang-undang tanpa surat dari presiden. Tapi kalau Untuk balik kenaikan 12% itu? Iya dong. Bagaimana sih? Gini. Jangan gini. Karena bisa jadi bumerang. Kalau surat dari presiden sudah pernah menanyakan Pak Widodo, Joko Widodo, Pak Jokowi untuk salah satu yang paling penting. Kita ini bicara ngalor ngidul kemana-mana. Inti macaranya itu antibody kita ini penegakan hukum. Oke, gini. Penegakan hukum Kita bahas, Pak. bukan Kita bahas hanya pajak politik. 12%. Karena kalau Tapi kamu yang membuka ya. Karena politik. Kamu yang membuka itu ya. Dengerin. Ayo kita bahas. Sekarang giliran saya bicara. Ayo kita bahas. Sekarang saya bicara. Enggak. Tunggu dulu. Ayo kita bahas sejarah pajak PPN Saya 12%. baru dapat Siap nggak? kesempatan untuk bicara. Dengarkan. Bukan siap nggak? Dengarkan. Saya kasih koridornya, jangan bicara itu. Saya hanya biar nggak tambah menyinggung- panjang perdebatannya. Gini. Yuk kita bicara solusi dari masa akan datang. Ini bukan kesalahan. Kalau lain kamu baca bicara Dari pajak 12%, pemerintahan yang baru. Dari tadi saya sudah menahan diri untuk tidak bicara. Ayo kita buka. Begini ya, Bung Adian. Ayo kita buka. Anda kan mengaku sebagai aktivis 98 yang menjadi politisi, ya. Politisi yang juga pernah menjadi penguasa. Saya bilang ada beberapa elemen yang penting. Tadi beliau sudah membahas soal teknologi. Teknologi memang harus advance supaya kita bisa bersaing. Tetapi yang dibahas itu kan di masalah hilirnya. Hulunya itu adalah akses dulu nih terhadap teknologi, akses internet yang harusnya didapat oleh seluruh rakyat Indonesia itu kan belum didapat. Kita pernah bahas tuh sama Mas Hensat waktu saya podcast. Ini nggak jadi bahas Karena 12% dikorupsi. tapi. Nggak jadi bahas 20%. Dengerin. Ini kan Kalau Pak Iman, kalau mau bahas. Iya, enggak, Tapi makanya ini begini, kita buka ingat aja nggak ya, apa-apa. itu tidak keluar dari saya. begini, ini kan kita bicara soal Tanggung tadi. resikonya kalau kemudian saya buka-bukaan. Tadi teknologi. Ayo buka-bukaan. Saya mau bicara gini. Nggak apa-apa. Saya mau Sudah bicara. diamini kok dibuka-bukaan. Saya mau bicara soal Anda kan aktivis. Kalau ada surat dari presiden juga pernah tulis surat kepada DPR. Kenapa undang-undang perampasan aset koruptor mangkrak 11 tahun? Itu kan adalah akar dari masalah. Oke. Kita bahas bahwa sebagai kita partai yang bahas, terbesar ya, kita jangan bahas ngomong ngalor pajak ngidul. 12% Ini ada dulu. undang-undang perampasan koruptor yang juga diminta presiden kirim surat. Kenapa tidak dibahas?
satu persatu. Kenapa ya. tidak? Kita pernah bahas itu. Karena ini adalah akar dari masalah. Nggak mungkin Satu kita mau persatu ngomong, kita bahas ya. Nanti kita bahas pajak 12%. supaya Anda tahu, Ayo. mau ngomong soal teknologi, Ayo. korupsi, BTS, korupsi, ujungnya korupsi. Mau ngomong soal judi online, korupsi dari zaman Sambo ya, itu ada Satgas Merah Putih, ada bagannya. Sudah ketahuan itu bahwa memang ada judi online. Ada nama bandar-bandarnya, nggak usah disembunyikan, udah dibuka kok sama Mas Sugeng di IPW. Jadi it's not something new juga gitu loh Mas Roy. But kita harus sepakat dulu di sini. Loh, kalau saya sih enak aja buka-buka aja nggak ada. Iya, dan itu sudah tahu. Oke. Itu sudah tahu, sudah pernah dibuka, Ya. sudah Jadi pernah sepakat dibawa kita ke buka parlemen. 12%. Sesaat lagi kita akan kembali nanti antara Bung Adian dan Sudah Ina. dapat Nanti di kita akan kembali parlemen. saat lagi. Saya minum dulu tapi. Ayo. Sesaat lagi.